Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antek PKI di Jawa. Tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di Kalimantan. Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi, dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Namun semua itu berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia (PKI). Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, peristiwa pembantaian Mangkok Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada 1967. Bermula dari Ganyang, Malaysia, sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat Ganyang Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan, turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah seorang menteri negara di Kabinet Dwi Kora I, Wei Jutat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia. Wei Jutat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Wei Jutat, maka dibentuk barisan sukarela atas izin pemerintahan pusat. Organisasi barisan sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Seperti ditulis Wei Jutat dalam memoir Wei Jutat, Pembantu Presiden Soekarno 1995. Barisan sukarelawan atau gerilyawan yang dibentuk antara lain pasukan rakyat Kalimantan Utara, Paraku, yang dikombinasikan dengan pasukan gerilya rakyat Sarawak PGRS pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS Paraku, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putusibu, dan kota-kota perbatasan lainnya.
daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Benny Kistiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik 2008 memaparkan para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS Parakou tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengarahkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS Parakou pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapatkan momen tepat menggerakkan massa daya untuk membasmi PGRS dan Parakou, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menahu atas persoalan ini. Adu domba Dayak dan Tionghoa. PGRS Parakou yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno menyasar militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. Pertengahan Juli 1967, kaum gerilyawan menyerbu lapangan udara TNI AU di Singkawang dan Sanggau Ledok, Kalimantan Barat. Menurut catatan Indonesia Merdeka, terbitan Sekretariat Negara volume 14 1995, serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota militer. Selain itu, 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut. Namun upaya militer untuk membalas para gerilyawan mengalami kesulitan. Superman melalui tulisan peristiwa Mangkuk Merah di Kalimantan Barat tahun 1967, jurnal Historia, Februari 2017, mengungkapkan terbatasnya pihak militer setempat dalam persenjataan maupun jumlah personil, memicu kendala serius. Di sisi lain, pihak gerilyawan PGRS Parakou mendapatkan bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman. Mereka menjadi penyuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan. Namun Superman juga menyebutkan bahwa terkadang bantuan itu diberikan bukan secara sukarela, tapi lebih cenderung terpaksa karena takut. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun beraksi. Ancaman PGRS Parakou yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan, sehingga diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. Setidaknya ada 9 kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PGRS Parakou dalam rangkaian operasi Sabu Bersih. Kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik SARA. Terjadi pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledu, seluas Pahauman, Bangkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Situasi ini papar Superman 2017 dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS Parakou sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan Barat dan Utara kala itu. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai tragedi Mangkok Merah. Bagian pertama, nantikan bagian yang kedua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.